Hai guys, welcome back di channel YouTube aku. Udah lama banget aku nggak bikin video dan aku sangat kangen banget untuk bikin video. Videonya kali ini aku mau bikin sharing tentang pengalaman aku ke rumah sakit untuk periksa kandungan. Tapi setelah 2 bulan aku tuh nggak periksa kandungan. So, sebelum aku ceritain, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku, di like dan di komen. Serta kalian juga bisa sharing atau nanya kayak atau kasih aku support atau apapun juga, pokoknya kalau kalian mau ngobrol di komen sebisa mungkin aku akan jawabin, karena kemarin juga aku sempet banyak banget yang komen-komen itu di video-video aku sebelumnya. Sebisa mungkin tuh aku akan jawabin kalian. Oke? So, lanjut aja aku ceritain. Kali ini aku kemarin itu melakukan konsultasi pemeriksaan kandungan di usia ke 23 minggu. Berarti mau jalan 6 bulan kan. Nah, sebelumnya dari bulan Februari akhir itu aku nggak ke dokter guys, 2 bulan. Jadi Februari itu terakhir aku ke dokter, itu usia kandungan aku 15 minggu. Terus udah gitu Maret aku nggak ke dokter, dan baru ke dokter lagi April akhir, sekitar tanggal 20-an gitu. Kenapa? Karena jujur aja ya guys, aku tuh takut banget di saat-saat wabah kayak gini. Buat kita pergi ke rumah sakit untuk diri kita sendiri aja, lebih baik jangan dulu, apalagi kalau kita lagi hamil. Dan ya udah, aku akhirnya nggak ke rumah sakit 2 bulan itu. Cuma kan aku jadi kepikiran ya, aduh aku tuh harus ngecek anak aku nih, kira-kira dia tuh udah kayak gimana sih perkembangannya gitu. Aku yakin kalian juga semua pasti sebenarnya takut, yang lagi hamil pada saat ini takut untuk ke rumah sakit. Tapi menurut info yang aku terima dari dokter aku, kita harus tetap cek ke dokter. Apalagi untuk pemeriksaan kandungan itu nggak boleh lewat. Karena apa? Karena janin itu hanya bisa dideteksi dari USG. What? Ternyata selama ini 2 bulan aku nggak kesana. Itu tuh salah. Bukan berarti salah besar banget, karena kan kita nggak tahu dong, pasti kita juga pengen yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai tuh kita sering-sering keluar atau ketemu yang virus-virus nggak jelas itulah. Jadi aku nggak ke dokter. Dan begitu aku sampai ke dokter, memang rumah sakit itu pada saat sekarang ini lebih sepi. Di rumah sakit yang aku datangin itu lebih sepi, dan mereka hanya menerima pasien yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi sesuai dengan appointment doang. Kalau misalkan kita ujuk-ujuk datang itu nggak diterima gitu. Terus pemeriksaan lebih ketat ya, kayak suhu badan ditanyain habis dari mana, dari luar negeri enggak, dari luar kota atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus kita akan ditempelin, kalau misalkan suhu badan dan semuanya ditanya aman, dikasih tempelan hijau kalau di rumah sakit aku itu gitu. Terus kita masuk ya seperti biasa, nunggu. Sebisa mungkin tips dari aku, nunggu di rumah sakit itu jangan lama-lama. Jadi begitu kalian udah bikin appointment, datang sesuai dengan jadwalnya. Begitu dipanggil kalian langsung pulang, selesai langsung pulang. Jadi bener-bener nggak nunggu lama-lama banget di rumah sakit gitu guys. Itu yang aku lakukan kemarin, dan aku juga nggak bawa anak aku dan nggak bawa suami aku. Jadi bener-bener aku sendirian ke sana. So, apa yang aku dapat? Pada saat itu dokter bilang, kenapa kamu nggak periksa mbak? Gitu. Dan aku cuma bisa, iya dok, soalnya saya takut gini. Kebetulan aku itu punya alergi dan sinus. Jadi aku tuh sejak awal hamil itu, alergi aku itu memicu sinus aku untuk kumat gitu loh. Jadi kayak debu dikit aku langsung hidungnya tuh mampet. Jadi bukan yang pilek terus-terusan, nggak, kayak mampet gitu, nggak nyaman. Jadi aku tuh takut sebenarnya ke dokter, karena kan aku nggak tahu badan aku lagi fit atau enggak. Aku bilang seperti itu. Terus dokter bilang, diperiksa atau enggak, bla bla bla. Akhirnya dia agak dengan sedikit marahnya, dia bilang, ya udah hari ini kita cek anatomi. Dan saat itu juga aku dicek USG 4D. Nah, USG 4D ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? USG 4D ini kalau misalkan aku baca-baca ya, itu sangat-sangat bermanfaat banget. Selama ini kan kita taunya kalau misalkan, oh ya udah selama janinnya masih bergerak berarti dia aktif dan bla bla bla. Memang itu benar, tapi ada hal-hal yang seharusnya harus dilihat dari USG, yaitu apaan? Nah, kayak misalnya organ-organ internal yang ada di badan dia, tulangnya, udah gitu pencernaannya, terus segala macamnya itulah yang bisa kita lihat. Akhirnya saat itu juga dokter memutuskan aku untuk di USG 4D. Aku udah deg-degan kan, karena 2 bulan gitu aku nggak ke dokter. Dan pada saat sekalinya aku ke dokter, aku langsung diomelin, diocehin gitu deh. Saya nggak diocehin gimana, cuman agak tegas gitu dia ngomong bahwa memang kalau misalkan janin itu harus dilihat dari USG gitu.
So, hasil yang aku dapetin kemarin dari USG 4D ini lengkap banget guys, bener. Walaupun aku tuh udah pernah ya di pengalaman kehamilan aku yang pertama dulu banget 4 tahun yang lalu, tapi aku agak lupa. Dan kemarin tuh aku udah di USG 4D, hasilnya pokoknya banyak banget yang diomongin. Secara garis besarnya yang aku ingat ya, pokoknya dia tuh memeriksa lapisan yang ada di kepala. Nah ini, jadi ternyata di kepala bayi itu, di kepala kita itu ada beberapa lapisan-lapisan, kalau nggak salah 7 lapisan atau gimana. Jadi per lapisannya itu dicek bener-bener banget di USG itu, apakah ada yang bermasalah atau enggak, kayak gitu. Terus dicek juga batang hidungnya, apakah ada tulang hidungnya atau enggak, bibirnya. Terus yang ini kalau nggak salah ini adalah ruas jantung. Jadi dicek apakah ruasnya ini udah sesuai normal atau tidak. Terus pencernaannya, lambungnya, apakah apa yang aku makan itu sampai kepada dia, kepada anak kita itu sampai atau enggak. Terus apalagi ya kemarin tuh, terus jenis kelamin bayi juga harusnya sudah kelihatan, karena sebenarnya aku udah dari 15 minggu terakhir itu aku udah ketahuan jenis kelaminnya apa gitu. Terus tulang kepala, apalagi ya, aku tuh lambungnya ini nih ada tulisannya ya, lambungnya. Nah sebenarnya USG 4D ini, terus aktivitas dedeknya tuh lihat, jadi kan kita bisa kelihatan kan wajah dedeknya itu di dalam perut tuh kayak gimana. Setelah 2 bulan kalian kebayang dong gimana rasanya kalau kita nggak ketemu anak kita sehari aja, pasti kangen. Apalagi 2 bulan aku tuh nggak ketemu sama si dede di dalam perut ini. Jadi rasanya tuh begitu aku tanya, dan dok apa ini semuanya normal nggak, bagus nggak? Bagus, semuanya normal. Aku di situ bersyukur banget, karena aku juga satu sisi aku merasa bersalah. 2 bulan itu aku nggak cek kandungan gitu kan. Akhirnya dokter bilang harus rutin ya mbak gitu, maksudnya dicek kandungannya itu rutin, jangan karena takut kita jadi nggak cek kandungan, dan itu akan menyebabkan hal-hal yang bisa lebih fatal lainnya. Apabila misalnya amit-amit gitu kan, kalau ada hal-hal yang nggak sesuai itu tuh jangan sampai terlambat gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Karena USG 4D ini bener-bener organ vitalnya, semua organ-organ yang ada di tubuhnya dia, dalam-dalamnya itu terlihat, tidak seperti USG yang biasa kayak gitu. Itulah pentingnya USG 4D guys. So, dan juga berat badannya dan juga HPL-nya, usianya itu akan terlihat jelas dan akan bisa dipastikan di USG 4D ini. Tapi kalau aku baca-baca, sebenarnya USG 4D ini nggak boleh terlalu sering-sering juga, karena kan ada sinar ultrason apa ya, ada sinar-sinarnya gitulah yang mungkin aja bisa mengganggu. Jadi memang bener-bener USG 4D ini diperlukan di trimester kalau nggak salah 2 dan 3, 1 pun juga kayaknya iya deh gitu. Pokoknya seperti itu. Dan berat badannya juga ketahuan, terus panjangnya juga ketahuan, usianya juga ketahuan guys gitu. Nah aku mau infoin ke kalian, untuk kalian yang sedang hamil di saat wabah pandemi ini, kalian gak perlu khawatir banget. Maksudnya kita kan lagi hamil pasti lebih sensitif dan lebih aware kan. Kalau bisa nggak ada wabah gini aja kita harus lebih aware, apalagi ada wabah. Memang bener banget, itu pun yang aku rasakan, dan itu pun ketakutan yang aku alami di masa-masa kehamilan ini gitu. Tapi jangan sampai itu bikin kita juga jadi nggak notice untuk hal-hal penting lainnya, yaitu pemeriksaan kandungan anak kita gitu. Yang penting tipsnya adalah seperti yang tadi aku info, kalian bikin appointment, datang sesuai jam appointment, begitu dipanggil masuk, selesai kalian langsung pulang. Jadi kalian nggak nunggu lama di rumah sakit, dan kalian lebih merasa nyaman gitu loh. Kalau aku kemarin sampai aku bawa baju ganti, aku bawa disinfektan untuk semprot semua segala macam, aku cuci tangan segala macam, itu bener-bener aku nunggu kurang lebih setengah jam doang deh kalau nggak salah. Dan aku nggak bawa anak aku yang kecil dan suami aku. Dan begitu pulang aku langsung ganti baju semuanya, aku semprot desinfektan semuanya gitu guys. Nah buat kalian yang juga lagi hamil sekarang ini, oh iya nanti aku akan kasih lihat ya kalau video USG 4D itu kayak gimana. Di video ini nanti aku akan kasih lihat ya endingnya. Kalian gak usah khawatir
Pokoknya pemeriksaan kandungan itu harus tetap dilakukan. Oke? Jangan sampai kalian lewatin, karena itu bisa berbahaya dan bisa mempengaruhi janin gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada sesuatu, kita tuh bisa tahu lebih cepet. Kayak kemarin dokter aku tuh cerita, gara-gara nggak periksa-periksa, ada beberapa pasien yang nggak periksa-periksa, ibunya itu makan semau-maunya dia. Ternyata ibunya itu ada hipertensi, ada segala macam penyakit lah, diabetes. Akhirnya ya amit-amit, aku sih sedih banget kedengernya. Akhirnya dokter bilang di bulan itu dia kehilangan 3 bayi. Itu karena orang tuanya nggak aware untuk memeriksakan. Jadi karena ketakutan akan satu virus, dia mengabaikan hal penting lainnya. Nah itu, aku sih bersyukur kemarin semuanya normal dan bagus. Dan kebetulan besok aku akan cek lagi untuk usia kehamilan aku yang masuk 7 bulan, alias sekitar 28 mingguan. So, itu aja informasi dari aku. Semoga informasi dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan panik, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, tetap minum vitamin, terus tidur yang cukup. Oh ya, kalau misalkan kalian nanya vitamin apa sih kalau misalkan lagi hamil itu, kemarin sih aku sempat nanya apakah aku perlu vitamin C atau apa gitu. Disarankan, kalau aku disarankannya minum vitamin C 500 mg per hari itu udah cukup gitu. So, untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga gitu. Pesan dari aku pokoknya tetap semangat, tetap sehat terus, dan juga stay positif. Kita nggak tahu memang kapan wabah ini akan berakhir, tapi kita juga harus percaya bahwa semua yang terjadi ini pasti udah ada yang atur, asalkan kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biar semuanya nanti ya sudahlah menjadi campur tangan Tuhan. Oke guys, gitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di next video aku lagi. Siapa tahu aku akan bikin video perlengkapan apa yang aku beli untuk persiapan kelahiran anak aku yang kedua ini. Secara anak aku yang kedua ini adalah cewek lagi guys. Yeay, rame. So gitu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen video aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la